Halo para nahkoda, kembali lagi bersama channel Kapten 2B. Mari kita berikan ilmu-ilmu baru yang mungkin kalian belum tahu, agar kita sama-sama banyak tahunya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment and share ya. Salam Kapten. Tembok Besar Cina, sebuah nama yang sudah begitu akrab di telinga kita. Namun, seberapa banyak dari kita yang benar-benar mengenal sejarah, makna, dan keunikan dari bangunan raksasa ini? Lebih dari sekadar dinding pertahanan, Tembok Besar Cina adalah lambang keteguhan, kejeniusan arsitektur, dan warisan budaya yang tak ternilai. Dalam video ini, kita akan mengungkap 20 fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Bersiaplah untuk kagum, karena keajaiban ini menyimpan lebih dari yang kamu bayangkan. Fakta 1. Tembok yang tak pernah satu kesatuan. Kebanyakan orang mengira tembok besar Cina adalah satu garis lurus yang membentang ribuan kilometer tanpa henti. Padahal kenyataannya, ini adalah jaringan kompleks dari tembok-tembok, benteng, menara, dan rute militer yang dibangun oleh berbagai dinasti di masa lampau. Tembok ini bukan satu struktur utuh, tapi hasil pembangunan terpisah selama lebih dari 2 milenium. Setiap dinasti menambahkan bagian baru, memperbaiki yang lama, atau bahkan membangun ulang dari awal. Jika seluruh bagian tembok, baik yang masih berdiri, yang telah runtuh, maupun yang hanya tersisa jejaknya, digabungkan, total panjangnya mencapai lebih dari 21.000 km. Itu lebih panjang dari diameter bumi. Jadi, tembok besar Cina sebenarnya adalah kumpulan sejarah panjang yang bersatu dalam satu legenda arsitektur raksasa. Fakta 2. Dibangun lebih dari 2000 tahun, Tembok Besar Cina bukan proyek yang selesai dalam semalam, ia dibangun selama lebih dari 2000 tahun. Pembangunan awalnya dimulai oleh kerajaan-kerajaan kecil di Tiongkok sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun pembangunan besar-besaran dilakukan oleh Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, pada abad ke-3 SM. Ia memerintahkan penyambungan tembok-tembok lama menjadi satu barisan pertahanan besar melawan bangsa Xiongnu dari utara. Dinasti-dinasti setelahnya seperti Han, Sui, dan akhirnya Ming terus melanjutkan dan memperkuat struktur ini. Proyek ini bahkan masih berlangsung hingga abad ke-17. Jadi setiap batu di tembok besar Cina membawa kisah dari masa ke masa, dari zaman perang kuno hingga peradaban dinasti terakhir. Fakta 3. Dibangun dengan keringat dan nyawa. Di balik kemegahan tembok besar Cina, tersimpan kisah pilu dari jutaan jiwa yang bekerja memanggul batu, menggali tanah, dan membangun tembok raksasa ini. Para pekerja terdiri dari petani, tentara, tahanan politik, hingga budak yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat. Mereka harus menghadapi medan sulit, hawa ekstrim, dan kekurangan makanan. Banyak dari mereka yang tidak pernah pulang. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang meninggal dalam proses pembangunan ini. Tidak heran jika tembok besar Cina kerap disebut sebagai makam terpanjang di dunia. Setiap meter tembok menyimpan sejarah pengorbanan yang luar biasa. Fakta 4. Fungsi militer yang strategis. Tembok besar Cina bukan hanya penghalang fisik, tetapi juga sistem pertahanan militer yang sangat canggih pada zamannya. Dibangun untuk menahan serangan dari bangsa nomaden seperti Xiongnu dan Mongol, tembok ini dirancang dengan menara pengawas, pos militer, dan gerbang utama untuk kontrol lalu lintas. Pasukan militer ditempatkan di titik-titik strategis untuk menjaga wilayah dan mengirimkan sinyal jika terjadi ancaman. Tembok juga digunakan untuk mengatur perpindahan barang dan orang, serta menjaga perbatasan ekonomi.
Dengan panjang dan strukturnya yang kompleks, tembok besar menjadi simbol kekuatan dan kecerdikan militer Cina kuno. Fakta 5. Tidak terlihat dari bulan. Pernah dengar klaim bahwa tembok besar Cina bisa dilihat dari bulan? Faktanya, itu hanya mitos belaka. Para astronot dan ilmuwan NASA telah membantah pernyataan tersebut. Dari luar angkasa, tembok ini sangat sulit terlihat dengan mata telanjang karena lebarnya yang sempit, hanya sekitar 5 hingga 9 meter dan warnanya yang menyatu dengan lanskap sekitarnya. Bahkan dari orbit rendah bumi pun, melihat tembok ini tanpa alat bantu sangatlah sulit. Meskipun tidak bisa dilihat dari bulan, kehebatan tembok besar tetap tak terbantahkan sebagai simbol sejarah dan prestasi manusia yang luar biasa. Fakta 6. Material tembok beragam sesuai lokasi. Tembok besar Cina dibangun dengan bahan yang sangat beragam tergantung letak geografisnya. Di daerah pegunungan, para pekerja menggunakan batu alam karena mudah ditemukan di sekitar. Sementara di dataran rendah atau padang pasir, mereka menggunakan tanah liat yang dipadatkan, dicampur dengan jerami, bahkan nasi lengket sebagai bahan pengikat. Kreativitas arsitektur ini menunjukkan betapa cerdiknya para pembangun kuno dalam memanfaatkan sumber daya alam setempat. Meski berbeda bahan, tujuan utamanya tetap sama, menciptakan dinding pertahanan yang kokoh dan tahan lama. Bahkan beberapa bagian dari tanah liat masih bertahan hingga hari ini, sebuah bukti kekuatan teknik bangunan tradisional Tiongkok. Fakta 7. Sistem sinyal api dan asap yang canggih. Sebelum ada telepon dan radio, tentara Tiongkok sudah menggunakan sistem komunikasi jarak jauh di tembok besar. Mereka menyalakan api di menara pengawas pada malam hari dan membakar jerami basah untuk menghasilkan asap putih di siang hari. Jumlah tiang asap atau nyala api menandakan seberapa besar ancaman yang datang. Informasi ini diteruskan dari menara ke menara, memungkinkan pesan tentang serangan bisa menjangkau ratusan kilometer hanya dalam beberapa jam. Ini bukan hanya cerdik, tapi revolusioner. Sistem komunikasi visual ini membuktikan bahwa tembok besar bukan hanya tembok fisik, tapi juga jaringan informasi militer yang sangat efektif. Fakta 8. Masa keemasan di era Dinasti Ming. Dinasti Ming adalah masa puncak pembangunan tembok besar. Mereka membangun lebih dari 8.000 km tembok dengan teknologi yang lebih maju, seperti penggunaan batu bata, lapisan ubin, dan bahan semen yang kuat. Bentuk tembok menjadi lebih terstruktur dengan adanya parit, menara penjaga, dan pos pertahanan yang lebih rapi. Karena sering mendapat ancaman dari bangsa Mongol, Dinasti Ming menjadikan tembok sebagai prioritas utama pertahanan negara. Bagian tembok yang dibangun di era ini adalah yang paling banyak dikunjungi wisatawan hingga sekarang, termasuk kawasan Badaling yang terkenal. Inilah wajah tembok besar Cina yang paling utuh dan megah. Fakta 9. Sistem drainase yang mengagumkan. Tembok besar dibangun tidak hanya untuk berdiri kokoh, tapi juga untuk bertahan dari cuaca ekstrim. Salah satu rahasia ketahanannya adalah sistem drainase yang canggih. Di berbagai bagian, arsitek kuno menambahkan saluran air kecil dan lubang-lubang di tembok untuk mengalirkan air hujan agar tidak merusak pondasi. Desain ini mencegah banjir dan erosi, serta menjaga struktur tetap stabil selama berabad-abad. Dengan cara ini, mereka melindungi tembok dari kehancuran alami. Ini adalah bukti kecanggihan perencanaan teknik sipil di masa lalu yang seringkali kita remehkan. Fakta 10. Sebagian besar tembok telah rusak. Dari total panjang lebih dari 21.000 km,
hanya sekitar 30% tembok besar Cina yang masih berdiri kokoh. Sisanya rusak, runtuh, atau bahkan hilang tertimbun tanah dan tumbuhan. Erosi alami, pencurian batu oleh penduduk lokal, pembangunan jalan dan permukiman telah menggerus banyak bagian tembok. Beberapa bagian bahkan tidak dikenali lagi sebagai tembok. Pemerintah Cina kini berusaha melestarikan sisa-sisa struktur ini, namun tugasnya sangat besar dan rumit. Menjaga tembok besar bukan hanya menjaga tembok batu, tapi juga melestarikan warisan dunia yang rapuh namun penuh makna sejarah. Fakta 11. Warisan Dunia UNESCO sejak 1987. Pada tahun 1987, tembok besar Cina secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Pengakuan ini menjadikan tembok bukan hanya milik Cina, tapi juga milik seluruh umat manusia. Status ini menandakan pentingnya tembok sebagai simbol budaya, sejarah, dan pencapaian teknik bangunan kuno. Dengan predikat ini, pelestarian tembok menjadi lebih diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dunia. Kini, tembok besar menjadi ikon pariwisata, simbol kekuatan masa lalu, dan sekaligus pengingat bahwa warisan sejarah tidak boleh dilupakan begitu saja. Fakta 12. Salah satu objek wisata terpadat di dunia, bagian tembok besar di Badaling, tak jauh dari Beijing, menjadi salah satu tempat wisata paling ramai di Cina. Ratusan ribu orang berkunjung setiap pekan, terutama saat libur nasional. Tapi kepadatan ini juga menjadi ancaman. Erosi oleh kaki manusia, vandalisme, dan tekanan berlebih pada struktur tua bisa mempercepat kerusakan. Karena itu, pemerintah kini membatasi jumlah pengunjung harian dan melakukan restorasi berkala. Meski demikian, keindahan dan keagungan tembok besar tetap menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Fakta 13. Terdapat terowongan rahasia dan jalur rahasia. Tidak semua bagian tembok besar terlihat oleh mata. Di balik tembok ini, ada terowongan dan jalur rahasia yang digunakan oleh pasukan untuk bergerak cepat tanpa terdeteksi musuh. Beberapa terowongan memungkinkan pergerakan pasukan dalam keadaan darurat atau sebagai tempat persembunyian. Struktur ini menunjukkan betapa kompleksnya sistem pertahanan tembok besar. Tidak hanya mengandalkan tinggi dan panjang tembok, tapi juga kecerdikan taktis yang tersembunyi di dalamnya. Ini bukan hanya dinding, ini adalah labirin strategi militer. Fakta 14. Batu bata dulu pernah dijarah. Di era modern, terutama selama revolusi kebudayaan, banyak bagian tembok besar dirusak atau dibongkar. Batu batanya diambil oleh warga untuk membangun rumah, kandang ternak, hingga jalan desa. Bahkan ada bagian tembok yang hampir habis karena dijarah habis-habisan. Ini adalah periode kelam dalam sejarah pelestarian warisan budaya. Untungnya, kini kesadaran untuk melindungi tembok mulai tumbuh, dan banyak daerah diberi perlindungan hukum untuk mencegah perusakan lebih lanjut. Fakta 15. Kisah cinta tragis Meng Jiangnu. Salah satu legenda paling menyentuh dari tembok besar adalah kisah Meng Jiangnu. Suaminya dipaksa bekerja membangun tembok dan meninggal di lokasi. Ia berjalan ribuan kilometer untuk mencari jenazah suaminya. Saat ia menangis di tembok, tangisannya begitu pilu hingga bagian tembok runtuh, memperlihatkan tulang suaminya. Kisah ini dikenal luas di Tiongkok dan menggambarkan penderitaan rakyat biasa selama proyek besar ini berlangsung. Tembok ini bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga menyimpan luka dan kisah cinta yang menyayat hati. Fakta 16. Lambang nasionalisme Cina. Di abad ke-20, tembok besar digunakan sebagai simbol nasionalisme dan semangat rakyat Tiongkok. Ia menjadi cermin kekuatan,
ketahanan, dan keagungan masa lalu. Pemerintah menjadikan tembok ini sebagai simbol kebanggaan nasional dalam film, buku, dan pelajaran sejarah. Hingga kini, tembok tetap menjadi identitas kuat bangsa Cina, menunjukkan pada dunia bahwa mereka adalah bangsa yang mampu membangun sesuatu yang abadi. Fakta 17, digunakan sebagai jalan militer. Di puncak tembok besar terdapat jalur lebar yang cukup untuk dilewati oleh pasukan dan kuda. Bagian atas tembok ini digunakan sebagai jalan transportasi militer untuk memindahkan tentara, senjata, dan perbekalan. Menara pengawas menjadi tempat istirahat dan titik pantau. Jalur ini juga memungkinkan komunikasi antar pos berlangsung cepat. Jadi, tembok ini bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk bergerak menyerang. Inilah yang membuatnya menjadi benteng multifungsi. Fakta 18. Tidak selalu efektif menahan musuh. Meski luar biasa besar, tembok besar tidak selalu berhasil mencegah invasi. Salah satu contohnya adalah bangsa Mongol di bawah Genghis Khan. Mereka menemukan celah dan akhirnya berhasil menaklukkan Cina, bahkan mendirikan dinasti Yuan. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun tembok yang dibangun, kekuatan militer, strategi, dan politik tetap jadi penentu utama dalam sejarah perang. Fakta 19, ikon dalam film dan budaya populer. Tembok besar sering muncul di film dan budaya populer, baik dalam produksi Cina maupun Hollywood. Film seperti The Great Wall menggambarkan tembok ini sebagai latar epik melawan monster mitos. Ia juga hadir di dokumenter, iklan, hingga game. Ini membuktikan bahwa tembok besar bukan hanya warisan sejarah, tapi juga telah menjadi ikon budaya dunia yang abadi di berbagai platform hiburan modern. Fakta 20. Dari tembok pertahanan menjadi simbol perdamaian. Dulu dibangun untuk menghalau musuh, kini tembok besar Cina menjadi simbol perdamaian dan warisan peradaban. Jutaan orang dari berbagai bangsa datang bukan untuk berperang, tapi untuk belajar dan mengagumi. Ia menghubungkan masa lalu dengan masa kini, membentang tidak hanya di daratan, tapi juga di ingatan kolektif umat manusia. Sebuah dinding yang dulunya memisahkan, kini justru menyatukan dunia. Tembok besar Cina bukan hanya batu yang tersusun panjang melintasi negeri. Ia adalah saksi bisu dari ribuan tahun sejarah, dari darah dan air mata yang menetes, hingga harapan dan impian yang tertanam di setiap bata. Dari alat pertahanan kuno hingga simbol kebanggaan nasional, tembok ini telah melampaui fungsinya, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Kita belajar bahwa kehebatan manusia tak selalu diukur dari teknologi mutakhir, tapi dari ketekunan, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah padam. Semoga kisah tembok besar ini tidak hanya membuat kita kagum, tapi juga menginspirasi untuk menjaga warisan, mencintai sejarah, dan membangun masa depan yang kokoh, batu demi batu, seperti tembok yang telah berdiri selama ribuan tahun. Salam Kapten.